Halo para pendengar, kali ini gue tertarik untuk ngebahas sebentar aja apa itu Gintama dan apa sih yang bagus dari anime Gintama ini. So langsung aja, mari kita mulai. Gintama adalah anime yang bercerita tentang seorang samurai veteran perang bernama Gintoki yang ngebuat perkumpulan bernama Yorozuya dengan tujuan untuk membantu siapa saja yang datang meminta pertolongan. Anggota dari perkumpulan ini diantara lain adalah Gintoki, Shinpachi, Kagura, dan juga Sadaharu. Nah, premis ceritanya sesimpel itu, tapi premis sesimpel ini dipatahkan dengan latar cerita yang super aneh. Kenapa aneh? Karena anime ini mengambil latar Jepang pada masa samurai yang dijajah oleh alien, sehingga ngebuat teknologi pada masa itu berkembang sangat pesat dan ada banyak jenis alien yang hidup berdampingan dengan manusia. Nah, itu tadi penjelasan super simple tentang apa itu anime Gintama. Sekarang, apa yang bagus dari Gintama? Jawabannya cuma satu, komedi. Kalau kalian ingin menikmati bagusnya Gintama, maka kalian juga harus bisa menikmati komedinya. Kurang lebih, kalau nggak salah ya, 300 lebih episode Gintama, setidak-tidaknya 70% episodenya isinya komedi semua dan sisanya serius. Nah, genre komedi di Gintama bisa dibilang sebagai kekuatan, sekaligus penghalang terbesar buat kalian yang ingin menikmati anime Gintama. Topik ini pernah dibahas sama channel YouTube Sandespeak dan gue sangat setuju dengan apa yang dia sampaikan. Intinya, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian berharap nonton anime shonen baku hantam dengan scene seru, maka kalian bakal susah mendapatkan hal itu di Gintama karena ketutupan sama episode komedinya. Gintama tuh seperti punya pola dalam ceritanya. Contoh dari 30 episode, 25 episodenya bakalan komedi semua dan 5 episode terakhir bakalan serius. Lalu 30 episode berikutnya lagi bakalan sama, yaitu 27 episode komedi dan 3 sisanya serius. Begitu terus sampai masuk ke suatu arc yang isinya bakalan serius terus, tapi arc itu ada di episode ke-200-an. Nah, dari sini kalian bakalan paham kenapa gue ngomong kalau nonton Gintama harus bisa menikmati komedinya. Karena memang untuk bisa sampai ke tahap cerita yang serius dan bagus, kalian perlu bertahan dengan belasan atau bahkan puluhan episode yang isinya komedi. Kenapa bisa begitu? Karena Gintama bukan anime action yang ada komedinya, tapi Gintama justru anime komedi yang ada actionnya. Nah, kalau memang Gintama adalah anime yang jualan komedi, lalu kenapa banyak orang yang bilang Gintama nggak lucu dan Gintama anime cringe? Jawabannya simple, karena sebagian besar komedi di Gintama butuh referensi. Kalau kalian nggak relate dengan referensi yang dimaksud, jatuhnya kalian pasti nggak bakal ngerasa lucu. Contoh, kalau kalian sudah nonton konten gua yang ngebahas detail anime Gintama, pasti tahu nih kalau ada banyak sekali jokesnya Gintama yang menggunakan referensi artis, kejadian, musik, dan juga drama TV Jepang. Bahkan tidak sedikit yang mengambil referensi jadul. Nah, kita sebagai orang yang tinggal di luar Jepang, pasti nggak bakal relate dengan parodi artis ataupun drama Jepangnya. Simpelnya gini aja, bayangkan kalau kalian lagi nonton Gintama dan di episode itu lagi ngomongin soal fenomena podcast. Lalu tiba-tiba di dalam animenya muncul orang yang mirip kayak Om Deddy Corbuzier. Nah, buat kita yang tahu kalau itu Om Deddy, pasti bakal merasa lucu dan kaget ketika tahu kalau ternyata Gintama memparodikan itu. Contoh lain, kemarin kan lagi ramai tuh Bapak Presiden Jokowi yang mengumumkan tentang masker sekarang boleh dilepas. Nah, bayangkan kalau misalnya beberapa hari kemudian episode Gintama rilis dan ternyata ada scene orang yang mirip Bapak Jokowi lagi ngomongin tentang masker. Buat kita orang Indonesia pasti ngerasa lucu ketika nonton episode ini, tapi buat orang di luar Indonesia belum tentu ngerasa episode itu lucu. Seperti itulah komedi dan parodi di Gintama. Hampir semua aspek masuk, parodi anime lain, parodi film Hollywood, parodi artis Jepang, parodi game, bahkan sampai ke parodi politisi Jepang. Kalau kalian paham semua referensi itu, pasti kalian bakal menikmati komedinya Gintama. Tapi sebenarnya kalian gak harus tahu tentang semua itu, asalkan setidaknya kalian tahu beberapa referensi ketika mereka lagi memparodikan anime lain. Selain itu, komedi di Gintama sebenarnya bisa dibilang agak jorok atau mungkin dewasa ya. Bahkan ada beberapa episode yang benar-benar vulgar dalam mendeliver komedinya. Makanya gak semua orang bisa menikmati komedinya Gintama. Tapi gue yakin kalau kalian bisa bertahan atau bahkan bisa menikmati komedinya Gintama, pasti akan ada momen dimana kalian terbawa dengan ceritanya Gintama. Gintama tuh punya pola dalam mendeliver ceritanya. Contoh, episode 1, 2, 3, 4, 5 kita dibuat ketawa, tapi tiba-tiba di episode ke-6 kita malah dibuat sedih, bahkan bisa nangis. Lalu episode 7 ketawa lagi, lalu nanti sedih lagi, dan begitu terus sampai akhirnya masuk ke arc yang isinya serius semua. Itu adalah hal yang benar-benar ngebuat gue salut sama Gintama, karena anime ini sukses banget memainkan perasaan gue ketika pertama kali menonton animenya. Satu hal lagi yang ngebuat Gintama berkesan, karena sampai saat ini tidak ada satupun anime yang bisa sehidup Gintama. Hidup di sini dalam artian beneran hidup. Kalau kalian tahu istilah break the fourth wall, yaitu sebutan ketika karakter di suatu cerita sadar kalau mereka sedang berada di dalam cerita. Nah, Gintama ini bisa dibilang bukan lagi nge-break the fourth wall, tapi nge-bomb the fourth wall. Saking sadarnya mereka kalau saat ini mereka sedang berada di dalam anime.
Coba kalian cari berapa banyak anime yang dalam satu episode bisa punya 3 ending musik. Atau anime yang bisa nampilin opening berkali-kali semau-mau karakternya. Atau anime yang ngatain autornya sendiri. Atau anime yang bahkan gak mau nampilin gambar apapun karena mereka lagi malas. Atau anime yang kadang openingnya ada di depan, lalu episode berikutnya ada di tengah, lalu episode selanjutnya malah ada di belakang. Atau anime yang mencoba mengkritisi staf produksinya. Bahkan di Gintama ada episode yang isinya mereka lagi mikirin judul buat Gintama season 2-nya. Nah, semua keseruan itu cuma ada di Gintama dan gak ada di anime komedi lain. Jadi meskipun kalian gak relate dengan referensi artis Jepangnya, tapi setidaknya akan ada beberapa episode yang komedinya tetap bisa diterima semua orang. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari gua mengenai apa bagusnya anime Gintama. Kalau menurut kalian gimana? Kalian pernah nonton Gintama nggak? Coba komen pendapat kalian tentang anime ini. Atau ternyata kalian belum pernah nonton Gintama? Coba komen di bawah juga. Kenapa kalian nggak pernah nonton Gintama? Mungkin itu saja untuk kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye!